Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pantun. Tidak terasa ya, sudah memasuki tema 4. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini Siti ingin mengungkapkan perasaannya melalui pantun. Seperti apa sih pantun yang dibuat oleh Siti? Mari kita simak bersama-sama. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pantun tersebut merupakan ungkapan perasaan Siti atas rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Setelah kalian mendengarkan pantun dari Siti, apakah kalian mengerti apa sih yang dimaksud dengan pantun? Ya, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pantun bersajak AB-AB. Kemudian yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama sampiran. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Kemudian isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Baik, sekarang kita kupas ciri-ciri pantun satu persatu ya. Kita gunakan contoh pantun yang dibuat oleh Siti tadi. Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu bersajak AB-AB. Sajak atau rima merupakan bunyi akhir pada setiap baris pantun. Misalnya saja pada pantun yang dibuat oleh Siti yaitu baris pertama bunyi akhirnya yaitu ri, baris kedua bunyi akhirnya ra, baris ketiga bunyi akhirnya ri, baris keempat bunyi akhirnya adalah ra. Jadi sajak dari pantun yang dibuat oleh Siti yaitu rira, rira, atau biasa dikenal dengan istilah AB-AB. Jadi bunyi akhir pantun itu baris pertama dan ketiga itu harus sama. Baris kedua dan keempat bunyinya juga harus sama. Jadi pasangannya baris pertama dengan baris ketiga, baris kedua dengan baris keempat. Ciri-ciri pantun yang kedua yaitu satu bait terdiri dari 4 baris. Kalian perhatikan puisi Siti ya. Jadi itu satu bait namun terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama yaitu bersinar terik sang matahari. Kemudian baris kedua bagai api panas membara. Baris ketiga rajin berolahraga bela diri. Kemudian baris keempatnya, badan kuat, hati gembira. Baik, ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menghitung suku kata? Baik, sekarang Bu Guru akan mengingatkan kembali bagaimana cara menghitung suku kata. Kalian bisa menghitung menggunakan jari. Contoh yang pertama yaitu makan. Makan. Ma merupakan suku kata yang pertama. Kan merupakan suku kata yang kedua. Jadi makan terdiri dari 2 suku kata. Makan. Contoh yang kedua yaitu sebagai. Sebagai. Ya, terdiri dari 3 suku kata. Baik.
Mari kita sekarang berlatih menghitung suku kata pada setiap baris pantun. Baris yang pertama, bersinar terik sang matahari. Ya, ada 10 suku kata. Baris yang kedua, bagai api panas membara. Ada 9 suku kata. Baris ketiga, rajin berolahraga bela diri. Ada 11 suku kata. Baris keempat, badan kuat, hati gembira. Ya, ada 9 suku kata. Baik, tadi merupakan cara menghitung suku kata pada masing-masing baris pada pantun. Dalam menghitung suku kata, kalian dapat dengan mudah menggunakan jari sebagai alat bantu untuk menghitung. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat yaitu pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Baik, sampiran merupakan pengantar pantun. Biasanya sampiran itu tidak ada hubungannya dengan isi, temanya bebas. Kemudian, kalau isi merupakan maksud dan tujuan pantun. Baik, makna dari pantun biasanya terletak di dalam isi. Baik, perhatikan contoh pantun berikut ini. Di mana sih letak sampiran dan isinya? Baik, sampiran terletak di baris pertama dan baris kedua. Sedangkan isi terletak di baris ketiga dan baris keempat. Pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Contohnya yaitu sebagai berikut. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ya, makna dari pantun tersebut yaitu seorang anak merasa senang ketika melihat ayah pulang ke rumah membawa oleh-oleh untuknya. Yang kedua yaitu pantun orang muda. Pantun orang muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan atau kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Contohnya yaitu hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Makna dari pantun tersebut yaitu seorang remaja laki-laki yang sedang merayu seorang wanita agar diizinkan atau diperbolehkan bermain ke rumahnya. Yang ketiga yaitu pantun orang tua. Pantun orang tua yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Contohnya, enak benar tinggal di batu jajar. Segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Makna dari pantun tersebut yaitu nasihat untuk anak-anak agar rajin belajar supaya cita-citanya tercapai kelak. Selanjutnya, berdasarkan isinya pantun dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contoh yang pertama yaitu buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring. Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Makna dari pantun tersebut yaitu pantun berisi lelucon karena gigi palsu nenek jatuh ke piring. Kemudian, contoh yang kedua yaitu kapal berlayar di Laut Jawa. Nahkoda mengacungkan jempol, adik menangis selalu tertawa, melihat kakak masih mengompol. Makna dari pantun tersebut yaitu pantun berisi lelucon di mana adik yang awalnya menangis kemudian tertawa gara-gara melihat kakak mengompol.
Yang kedua yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Contohnya yaitu merah muda baju si bibi. Di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Makna dari pantun tersebut yaitu setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya, berkumpul untuk membicarakan masalah bersama sehingga mencapai mufakat. Yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contoh pantunnya yaitu Tuan Putri belajar menari. Tari diajar oleh Pak Harun. Kalau saudara bijak bestari, apa yang naik tak pernah turun. Ya, jadi pantun teka-teki memiliki jawaban. Jawaban dari pantun ini yaitu umur. Makna dari pantun tersebut adalah memberi pertanyaan sesuatu yang naik terus namun tidak pernah turun. Apakah itu? Ya, jawabannya umur atau usia. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat bisa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contohnya yaitu berburu ke padang datar, mencari rusa belang di kaki, berburu kepala ngajar, bagai bunga kembang tak jadi. Makna dari pantun tersebut yaitu belajar yang tak sungguh-sungguh ibarat bunga tetapi tidak berkembang. Tugas kalian hari ini yaitu mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Sebelum melangkah ke tugas, perhatikan contoh bagaimana sih cara mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Yang pertama-tama kalian perhatikan atau kalian amati terlebih dahulu pantunnya. Buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring, perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Baik, berdasarkan pantun tersebut dapat dijelaskan ciri-ciri pantun sebagai berikut. Pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris, itu yang pertama. Yang kedua, suku kata pada masing-masing baris. Baris pertama terdiri dari 10 suku kata, baris kedua terdiri dari 10 suku kata, baris ketiga terdiri dari 9 suku kata, baris keempat terdiri dari 9 suku kata. Kemudian sampiran pada pantun tersebut yaitu buaya putih hidup di rawa pada baris pertama, meronta-ronta terjerat jaring baris kedua. Kemudian isi dari pantun tersebut yaitu perut sakit menahan tawa, baris ketiga, gigi nenek loncat di piring, baris keempat. Kemudian bersajak AB atau pada pantun tersebut yaitu wa ing atau akhiran dari bunyi masing-masing baris. Setelah kalian mengamati video penjelasan sebelumnya, sekarang tugas kalian hari ini yaitu mengidentifikasi ciri-ciri pantun berikut ini. Ada 2 pantun ya anak-anak, kalian kerjakan seperti contoh pada slide sebelumnya. Kalian tulis pada buku tulis kalian masing-masing. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.